Ikhwati iman rahimakumullah, setelah kita mengenal siapa sosok penista agama yang viral bernama Muhammad Kece atau Muhammad Kece ya, pada video kali ini kita akan mencoba menanggapi, meskipun sebenarnya tidak perlu ditanggapi ya, tapi mungkin kita coba tanggapi saja, karena mungkin ada sebagian rekan-rekan kita yang perlu ya, membutuhkan tanggapan. Nah, beberapa tanggapan yang ringan ya, ringkas, kita suguhkan di video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dari berbagai video yang beredar terangkum, yang pertama, dia menghina kitab kuning dengan pernyataan kitab kuning membingungkan ya, dalam sebuah judul videonya. Nah pemirsa, dia lupa ya kalau kitab kuning itu ciri khas pesantren, dan pesantren ini punya jasa yang sangat besar terhadap kemerdekaan NKRI ya, negara kita tercinta. Jadi kita bisa merdeka itu tangan-tangan kiai dan santri punya andil yang sangat besar, sehingga kita bisa merdeka sampai sekarang. Nah, kenapa ya dia bisa menghina kitab kuning dan secara tidak langsung menghina pesantren juga, padahal dia padahal dia itu haji kiai ya. Nah, namun mungkin dapat kita maklumi ya, kenapa kitab kuning membingungkan ya, karena dia ya bisa saja tidak paham isinya kitab kuning itu. Buktinya ya dia murtad ya. Makanya saking bingungnya ya dengan kitab kuning, tidak paham terhadap isinya, dia jadi murtad. Nah, kurang lebih seperti itulah. Yang kedua, Nabi Muhammad tidak masuk surga. Tidak ada ayatnya Muhammad masuk surga. Dia lupa ya, atau mungkin tidak tahu, atau bisa juga pura-pura tidak tahu. Sedikit saja, di dalam Quran surat Al-Fat ayat 1-3 dinyatakan bahwa seluruh dosa Nabi Muhammad itu dijamin akan diampuni, baik yang telah lalu ataupun yang akan datang. Kemudian di Quran surat An-Nisa ayat 69-70 bahwa para nabi, para shodiqin, syuhada, orang-orang solihin, mereka itu juga di surga. Nabi Muhammad kan nabi juga, dosanya sudah diampuni ya, kemudian juga nabi. Di dalam ayat-ayat itu dinyatakan akan masuk surga, berada di surga. Bahkan dalam surat yang sangat pendek, yaitu Al-Kautsar ya, ayat 1, bahwa Al-Kautsar itu adalah sungai di surga. Inna a'toina kal kautsar, bahwa Al-Kautsar itu kan sungai di surga. Masa beliau tidak di surga sementara umatnya saja masuk surga? Karena Al-Kautsar ini adalah yang nanti umat Nabi Muhammad itu semuanya akan minum air dari Al-Kautsar tersebut. Masa umatnya masuk surga sementara beliau tidak masuk surga? Nah, masih banyak ayat dan hadis lainnya, cuman tidak perlu disebutkan semua di sini ya, karena tidak ada gunanya. Kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad dikerumuni jin. Apa masalahnya Nabi dikerumuni jin? Dekat dengan jin. Bukankah jin itu ada yang muslim? Jin itu sama dengan manusia. Ada yang baik, ada yang jelek, punya kewajiban beribadah. Ada yang muslim, ada yang kafir. Kenapa harus dipersoalkan? Gitu ya. Yang keempat, kitab karangan manusia, kitab dongeng Arab. Ini maksudnya mungkin Al-Quran ya. Jadi Al-Quran katanya itu karangan manusia dan dongeng Arab. Nah,
Ikhwati iman, ini pernyataan orang jahiliyah ya, bahwa Al-Quran itu buatan Muhammad gitu kan. Terus kenapa disebut dongeng Arab? Ya ini yang digembar-gembor oleh orang liberal itu, oleh orang orientalis dari barat. Jadi yang ngomong begitu sampai kiamat nanti, yang mengatakan kitab Al-Quran itu karangan manusia, terus dongeng dari Arab, sampai kiamat nanti ya perhatikan saja, sudah ketahuan gimana orang tersebut. Jadi nggak usah dibahas lah, biarin buku-buku terdahulu secara ilmiah itu sudah sangat lengkap ya. Tinggal pemirsa yang ingin lebih dalam ya mengetahuinya bisa membuka literatur Islam yang sangat banyak. Islam sangat hanya sebatas politik dan mencari makan. Nah ini ungkapan berikutnya ya. Benar begitu? Mungkin salah ngomong ya. Siapa yang cari makan? Islam hanya sebatas politik dan mencari makan. Siapa yang mencari makan? Pemirsa bisa lihat sendiri, di internet juga banyak. Kenapa dia murtad ya? Kenapa dia jadi YouTuber? Jadi ketahuan siapa sebenarnya yang cari makan itu. Yang berikutnya, yang keenam ya, tidak ada apa-apanya Muhammad bin Abdullah. Di Al-Quran tidak tertulis Muhammad bin Abdullah. Emang kalau gak ditulis nama lengkap kenapa? Kalau Muhammad saja kan banyak di Al-Quran. Cuma maksudnya mungkin harus lengkap dengan bin siapa gitu ya, kayak di paspor gitu. Al-Quran bukan paspor kan? Bukankah dia sudah murtad ya? Ini anehnya. Kenapa masih percaya Quran? Masih menjadikan Al-Quran sebagai pijakan? Harusnya dia tuh ngomong Muhammad gak ada di Injil gitu, Muhammad bin Abdullah gak ada di Injil misalkan, itu beres gitu. Ini kenapa masih bawa-bawa Al-Quran? Kan dia sudah murtad. Kitab sucinya kan bukan Quran lagi sekarang mah Injil gitu. Gitu ya. Kemudian yang ketujuh, tidak satupun wahyu yang turun kepada Muhammad. Nah ini mah gak usah ditanggapi ya. Jangan-jangan dia tidak ngerti apa itu wahyu dan apa itu nabi. Yang delapan, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian Alhamdulillah Rabbil Alamin, Bismi Yesus Rohmanirrohim. Jadi pernyataan Yesus dalam salam, basmalah dan hamdalah ya. Ini jelas sangat menistakan ya. Kalau bukan menistakan Islam, apa coba tujuannya? Apa untungnya? Mentang-mentang mantan kiai dan bergelar haji ya, padahal sangat dangkal pemahaman Islamnya. Yang ke-11, Nabi Muhammad yang membunuh dalam perang Badar dan perang Uhud. Aneh ya. Jadi disebut membunuh dalam perang ya. Ya kalau tidak mau membunuh ya jangan perang atuh. Cuman perlu dipahami kalau Islam itu sebenarnya selalu mengajak dan mengajarkan kedamaian. Hanya orang kafir mereka yang ngajak perang. Ya Islam mengajarkan lawan demi kebenaran. Jadi lawan itu demi kebenaran. Jadi tidak ada perintah langsung perang ya misalkan tanpa alasan, tidak ada. Bahkan tidak ada perintah perang duluan. Jadi belum apa-apa gitu ya, langsung nyerang misalkan. Atau Islam yang duluan ngajak perang gitu ya kepada orang kafir, belum ada itu. Tidak ada, bukan belum ada ya. Tidak ada perintahnya. Al-Quran, hadis itu. Jadi Islam itu lebih kepada membela diri. Tujuannya untuk membela agama. Makanya tidak ada perintah perang tanpa alasan dan tidak ada perintah perang duluan gitu. Itu Islam.
kalau betul-betul paham. Kemudian yang berikutnya, yang ke-12, Muhammad adalah orang sombong yang disertai jin dan akan masuk neraka. Sombong menurut dia, kita tahu siapa sebenarnya yang sombong ya. Kemudian akan masuk neraka, emang neraka punya siapa? Yang ke-13, Muhammad dekat dengan jin, dikerumuni jin. Sudah di atas ya. Yang penting jinnya muslim, yang baik, tidak murtad apalagi menghina Islam. Yang ke-14, Muhammad tidak ada ayatnya dekat dengan Allah. Nah, betul ini? Betul nggak? Di Al-Baqarah ayat 186 ya, mengatakan bahwa Allah dekat dengan hambanya. Karena Nabi Muhammad hambanya, hamba Allah ya, bahkan hamba yang paling takwa kepada Allah, pasti Nabi Muhammad paling dekat dengan Allah. Gak usah bergelar kiai ya, juga paham ini mah. Anak TK, anak SD ya sudah paham. Kemudian yang ke-15, di Al-Quran itu banyak perintah membunuh. Emang kalau ada perintah membunuh, kenapa gitu? Sebetulnya bukan perintah membunuh ya, perintah berperang gitu. Berperang menegakkan kebenaran, jihad fisabilillah gitu kan. Nah ini biasa ya dilontarkan oleh orang Barat, orientalis yang benci kepada Islam ya. Biasanya mereka hanya mengutip ayat secara parsial, tidak utuh. Jadi seolah-olah Islam itu kejam ya, mengajarkan perang ya, membunuh dan sebagainya, radikal ya. Padahal kalau kita mau jujur berkaitan dengan perang ya, atau yang oleh mereka disebut membunuh, nah perintah perang yang diartikan membunuh itu bukan hanya ada dalam Quran, tapi di Injil pun juga banyak kalau kita mau jujur. Sedikit saja ya, salah satu ayat yang berbunyi ini dalam Deuteronomi ya, juz 32 ayat atau halaman ya 42. Di sana disebutkan, panah-panahku akan dilumuri darah mereka, semua yang menentang aku kubunuh dengan pedangku, tidak kubiarkan siapapun melawan aku. Aku orang tahanan dan yang luka-luka mesti mati juga. Ini dalam Injil. Masih dalam Injil, apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Gergasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu, dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu sehingga engkau memukul mereka kalah. Maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka, dan janganlah engkau mengasihani mereka. Masih dalam Deuteronomi juz 7 ayat 1-2 atau halaman 1-2. Bukankah ini mengajarkan perang? Ini dalam Injil. Makanya di dalam Islam itu, dalam Injil ada yang benar, ada yang tidak. Yang benar yang dari Allah, yang diturunkan kepada Nabi Isa. Adapun yang tidak benarnya itu yang sudah dirubah-rubah oleh pengikut Yesus ya. Karena kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa itu sudah banyak perubahannya. Kalau benar itu dari Allah ya, itu akan sesuai dengan Al-Quran. Karena sama-sama itu kitab samawi ya, diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama dengan Taurat, sama dengan Zabur. Jadi Injil, Taurat, Zabur dengan Al-Quran itu sama-sama kitabullah, sama-sama kitab Allah, dan isinya itu tidak mungkin ada yang bertentangan. Sama-sama
mengajarkan ketauhidan. Itu di dalam Islam. Kembali lagi, jadi jangan mentang-mentang tidak berpedoman dengan Al-Quran, ya, sudah punya kitab suci yang lain, lantas kemudian menjelek-jelekan Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah dan kitabullah, tidak diragukan kebenarannya. Dan jangan mencari kesalahannya, karena sampai kapanpun tidak akan pernah ada kesalahannya. Hanya kesalahan orang-orang yang menyalahkannya yang semakin kelihatan. Kemudian yang berikutnya, yang ke-16, menurutnya Islam akan membawa manusia ke neraka sebanyak mungkin. Ini gak usah ditanggapi ya. Apa yang mau ditanggapinya? Biarlah kebenaran berbicara dengan sendirinya. Yang ke-17, yang terakhir ini, dalam video yang lain ditemukan dia mengaku sebagai nabi terakhir yang turun tahun 2020. Ini ketahuan ya, kenapa dia habis-habisan menjelekkan Nabi Muhammad. Ternyata endingnya dia ingin menjadi nabi juga, ingin menggantikan Nabi Muhammad, ingin menjadi saingan Nabi Muhammad. Namun sayang ya, meskipun namanya sama Muhammad, ya, perbedaannya sangat mencolok, bagaikan langit dan bumi. Pemirsa ihwati iman rahimakumullah, dimanapun berada, itulah ya penistaan agama Islam ala Muhammad kece, yang jelas tidak kece ya. Jelas sekali tidak ilmiah, tidak berbobot, penuh kebencian, memancing emosi umat Islam. Namun alhamdulillah ya, sudah ditangkap oleh pihak yang berwajib. Semoga bermanfaat, semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan akidah kita untuk senantiasa istiqomah di atas jalan yang lurus. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فتلك سجايا لقلب سليم إلى الله.